Assalamualaikum sahabat dan para bundaku semuanya, apa kabarnya? Nah, untuk kali ini saya akan berbagi resep cara membuat bumbu cilok kacang tanah. Nah, bumbu cilok ini rasanya cukup enak sekali. Nah, buat sahabat dan para bundaku semuanya yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya, panteng terus videonya. Nah, baik sahabatku, di sini saya sudah siapkan kacang tanah sebanyak 500 gram atau setengah kilo ya. Nah, baik, sebelum kacang tanah ini saya goreng, di sini akan saya sepil dulu untuk bumbunya. Nah, baik, untuk bumbu di sini saya sudah siapkan. Nah, ini ada keriting merah sebanyak 11 buah. Nah, ini sudah saya potong jadi dua ya untuk keriting merahnya. Nah, selain keriting merah di sini saya gunakan ada bawang merah. Nah, untuk bawang merah saya gunakan sebanyak 9 siung. Nah, ini ukurannya kecil. Nah, berikutnya di sini ada bawang putih sebanyak 3 siung. Nah, baik, selain bawang putih, nah ini rahasianya sahabatku, ada batang serai. Nah, di sini saya gunakan 1 batang. Nah, jadi banyak yang belum tahu ya, untuk bumbu cilok ini menggunakan batang serai. Nah, selain batang serai, di sini akan saya gunakan juga ada daun jeruk. Nah, ini sebanyak 3 lembar. Nah, baik, bumbu ini akan saya haluskan terlebih dahulu. Nah, baik sahabatku, nah ini bumbu sudah saya haluskan. Nah, berikutnya di sini akan saya sepil untuk bumbu seseningnya. Nah, baik, untuk bumbu sesening di sini saya sudah siapkan. Nah, ini ada gula merah. Nah, ini untuk gula merah saya gunakan sebanyak 1 butir. Lalu selain gula merah ada gula pasir. Nah, ini gula pasirnya sebanyak 1,5 sendok makan. Lalu ada penyedap rasa sahabatku. Nah, ini sebanyak 1 sendok makan dan ada garam. Nah, untuk garam saya gunakan 1 sendok makan penuh dan ada kaldu bubuk rasa sapi dari Masako sebanyak 1 sendok makan. Nah, baik sahabatku, sekarang kita mulai untuk menggoreng kacangnya terlebih dahulu. Nah, untuk menggoreng kacang di sini saya menggunakan minyak secukupnya saja, tidak terlalu banyak-banyak ya. Nah, ini kita goreng cukup matang saja, jangan sampai gosong. Nah, baik, ini kita bolak-balik terus ya, jangan sampai kita tinggalkan karena menggoreng kacang ini cukup singkat ya. Nah, baik sahabatku, nah ini kacang sudah cukup ya untuk matangnya. Sekarang akan saya angkat dan saya akan tiriskan terlebih dahulu. Nah, baik, setelah ditiriskan, lalu di sini kacang akan saya blender ya, akan saya haluskan. Nah, ini menghaluskannya cukup berat juga. Nah, baik sahabatku, nah ini setelah saya haluskan. Nah, untuk menghaluskan kacang tanah ini, nah di sini saya menggunakan blender khusus bumbu. Nah, untuk blender khusus bumbu ini juga tidak perlu terlalu banyak ya, cukup seperempat wadah saja. Nah, baik, berikutnya di sini akan langsung saya tumis untuk bumbu halusnya. Nah, baik, ini saya menggunakan minyak bekas menggoreng kacang tadi ya. Nah, masih cukup bersih. Nah, baik, ini dia tumis sampai benar-benar matang atau sampai tercium wangi. Nah, baik, berikutnya setelah cukup matang seperti ini akan saya tambahkan air. Nah, ini untuk air saya gunakan kurang lebih sebanyak 500 ml atau bisa disesuaikan untuk tingkat keencerannya. Nah, baru kita masukkan untuk kacang tanah yang sudah dihaluskan tadi. Nah, ini kita masukkan semua sebanyak setengah kilogram. Nah, baik sahabatku, ini langsung saja kita masak ya. Nah, ini juga jangan kita diamkan supaya bagian bawahnya tidak gosong. Kita langsung diaduk saja. Nah, baik sahabatku, setelah dimasak beberapa saat, nah ini sudah mulai mendidih. Nah, sekarang akan saya icip-icip terlebih dahulu untuk rasanya. Nah, ini kita kecilkan api dulu. Nah, ini rasanya masih kurang manis ya, atau kurang gula. Di sini akan saya tambahkan lagi untuk gula merahnya. Nah, ini sebanyak 1 butir lagi. Nah, baik, untuk garam rasanya sudah cukup ya. Nah, ini untuk gula merah saya tambahkan sedikit lagi atau 1 butir lagi. Nah, baik sahabatku, nah ini bumbu cilok kacang tanahnya sudah matang ya. Nah, ini tinggal kita masak beberapa saat lagi sampai dia benar-benar matang. Nah, sahabatku, nah ini sudah cukup matang ya. Nah, untuk bumbu ciloknya ini rasanya cukup wangi sekali karena tadi ada tambahan daun jeruk dengan batang serai. Nah, itu rahasia dari para pedagang cilok ya. Nah, baik, sekarang kita bisa matikan api dan kita pindahkan ke wadah. Nah, baik sahabatku, nah ini bumbu ciloknya sudah matang. Nah, sekarang saya akan sepil untuk rasanya.
Di sini saya sudah siapkan untuk ciloknya. Baik, langsung saya taburkan saja ke dalam cilok yang sudah saya buat ini. Nah, untuk membuat cilok, videonya sudah saya upload di hari kemarin ya. Nah, baik, ini secukupnya saja untuk bumbu ciloknya. Nah, berikutnya bisa ditambahkan kecap manis. Nah, ini pelengkapnya ya, kecap manis dengan saus cabai, bisa juga saus tomat. Nah, ini paling cocok menggunakan saus cabai ya. Nah, baik sahabatku, nah ini walaupun bumbu ciloknya sudah enak tanpa tambahan kecap dengan sausnya, nah ini masih kurang. Nah, baik sahabatku, bagaimana, cukup mudah bukan cara membuat bumbu kacang ciloknya? Nah, terima kasih banyak buat sahabatku semua yang sudah nonton video ini, dan nantikan resep-resep dan tips berikutnya. Dan saya akhiri sampai di sini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.